Boleh? Anak ayam kepala 3. Ih, cakep dari mana anak ayam kepala 3? Cakep. Anak ayam kepala 3 emang ada? Ngeri saya bakal lihat ya. Anak ayam kepala 3 insya Allah yang jawab salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah pepaya. Ya patut lagi ada ya. Ke Kuitang membeli nanas. Siapa saja yang jawab salam, saya doain kalau punya utang cepat lunas. Itu yang namanya kenceng, punya utangnya gede. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil arabi wal ajami sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dzunubana. Bu, amin bu. Dibeli tamat sama amin aja udah. Ya amin ya kencang didoain ini kita doa. Ini udah ngantuk ibu-ibu ini. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dzunubana wa tuwassi arzaqana wa taftah lana jami'a abwaaba khairatika fid dunya wa ukhrana wa tuballigh jami'a maqasidana wa ma nawaita min niyatin salihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul kiram wal muhtaram, para alimul ulama, para tokoh masyarakat, para hujjat, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus kepada guru-guru kita al-mukarram Ustaz Johan Aliansyah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna kepada beliau, amin. Dan juga yang kami hormati wabil khusus kepada guru kita al-mukarram Ustaz Sarwito, semoga Allah tambah kemuliaan dan keberkahannya, amin. Dan lupa juga yang saya hormati wakil khusus kepada Al-Mukarram Ustaz Asep, yang mudah-mudahan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita bersama yaitu Ustaz Haris, mudah-mudahan beliau selalu senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tak lupa juga yang kami hormati dan yang kami muliakan para aparatur pemerintah, wakil khusus kepada Kepala Desa Gintung yaitu Bapak Amsuri SK beserta jajaran kepengurusannya, Ketua RT dan Ketua RW, yang mudah-mudahan juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa istiqamah di dalam melaksanakan tugasnya mengajak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga kami hormati wakil khusus kepada Ketua DKM Ustaz Muhammad Ansari, semoga Allah berikan keistiqomahan di dalam hatinya, amin. Tak lupa juga Ketua Panitia yaitu Ustaz Muhammad Itan Ramadan, Ian Ramadan, mohon maaf Ketua Panitia. Iya, gagah bener nih Ketua Panitia. Waduh, badannya udah sama sama saya. Iya. Udah nikah Ustaz ya? Belum? Insya Allah setelah jadi panitia maulid cepat dapat jodohnya. Amin. Buah.
gurunya dulu. Iya, gurunya dulu, yang tua baru anak muridnya. Tak lupa juga yang saya hormati mobil khusus kepada MC yang telah memberikan izin kepada saya untuk bisa hadir di tengah teman-teman atau masyarakat desa Gintung ini. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada malam hari ini tadi sebenarnya ceramah pertama yang disampaikan oleh Ustadz Johan Aliansa itu sudah cukup dengan temanya. Ibarat saya yang kedua ini kalau ibarat makan ikan ini udah tinggal tulangnya, dan ini udah dimakan semua Ustadz Johan. Iya, jadi makan tulang tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan masih ada sisa dagingnya. Walaupun yang sisa biasanya enak juga. Iya. Kalau saya pribadi mah bukan ustadz, ibu, bapak, sebenarnya saya bukan ustadz. Karena kebetulan saja saya punya kakak atau punya paman, tadi ngobrol sama Ustadz Johan, punya usut, paman saya juga punya pesantren di kampung Cibangkur, yaitu Kiai Sohibuddin. Ternyata Ustadz Johan pernah silaturahmi dan ceramah bareng, pernah ngundang juga Kiai Sohibuddin. Saya unjukin ini orangnya, iya orangnya, nah ini paman saya. Alhamdulillah bisa silaturahmi sekarang ketemu dengan saya, keponakannya Kiai Sohibuddin. Jadi kebetulan saja karena mertua saya, orang tua saya, kemudian juga paman saya, mereka pada jadi kiai. Jadi paling tidak kalau punya paman bergaul dengan ustaz, bergaul dengan kiai, sekurang-kurangnya saya bau-bau kiai. Oh, kalau bau-bau kiai boleh nggak? Boleh kalau bau-bau kiai. Yang nggak boleh itu kiai bau. Nah, itu. Ya mohon maaf ini, insya Allah guru-guru kita di sini, kita yang hadir di sini, orang-orang yang termasuk dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang mengenai masalah maulid, menanamkan kecintaan kita mengenal kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita tidak mengenal kepada Nabi Muhammad, maka tidak akan mungkin kita ada di alam dunia ini. Dunia dan isinya bisa diciptakan oleh Allah karena berkat wasilah nurnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka ma khalaqtu. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, kalau bukan karenamu ya Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Nabi Muhammad, niscaya Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Kita tidak akan ada pada saat ini kalau bukan nurnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi kita pada saat ini menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang bahagia, menjadi umat yang disabdakan oleh Nabi, tuba liman ra'ani wa amanabi, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amanani. Nabi bersabda, tuba, beruntung, bahagia, liman lam yarani, liman yarani, bagi orang yang berjumpa dengan Nabi, melihat dengan Nabi, duduk bareng dengan Nabi, mendengarkan sabdanya Nabi, belajar dengan Nabi, lalu dia beriman kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita disabdakan oleh Nabi, summa tuba, summa tuba, summa tuba, sampai 3 kali Nabi mengulang. Kemudian sangat beruntung dan sangat beruntung, sangat beruntung, liman lam yarani wa amanani, bagi orang yang tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah duduk dengan Nabi, tidak pernah mendengarkan langsung belajar dengan Nabi Muhammad, tetapi beriman kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang yang sangat beruntung beriman kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dijelaskan iman oleh Ustadz Johan.
Iman itu pada dasarnya adalah abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak itu tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan. Contoh, ini mic ini bisa bunyi karena ada apa? Ibu-ibu, mic ini bisa bunyi karena ada setrum. Ada setrumnya nggak? Ada. Kipas angin bisa muter karena ada setrum, ya kan? Karena ada setrumnya, jadi kipas angin bisa muter. Setrumnya kelihatan nggak? Setrumnya nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan nggak? Bisa dirasakan, kita adem, ya nggak? Setrum ada, kipas angin nggak muter, berarti itu apa tandanya? Ya kipas anginnya rusak, kipas anginnya konslet, ya kan? Setrumnya ada, kipas angin nggak muter, berarti kipas angin konslet. Kalau konslet perlu diganti atau diperbaiki, benar nggak? Nah sekarang kita mengaku menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, tapi enggak melaksanakan perintah Allah, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tidak mau mencontoh Nabi Muhammad, berarti iman kita ada yang salah. Berarti iman kita konslet. Ibu-ibu punya suami, ngaku beriman suami ibu, enggak mau sholat berjamaah di musola, enggak mau datang ngaji di pengajian musola, berarti suami ibu ya jangan nyalain saya. Bu, kalau punya suami konslet gimana? Mau? Enggak mau kan? Begitu juga sama bapak-bapak, punya istri enggak mau menutup aurat, punya istri ngaku beriman tapi enggak menutup aurat, enggak duduk di pengajian, enggak melaksanakan sholat, berarti istri bapak kalau konslet berarti harus yang jawabnya cepat berarti udah kepingin langsung ganti, baik kuat ganti. Misalkan sore insya Allah istiqomah satu aja Ustaz. Jangan nyelangkain saya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa silaturahmi dengan ibu-ibu warga desa Gintung, hadir juga Pak Lurahnya, insya Allah berkah Pak Lurah. Setiap ada undangan maulid, tadi juga disinggung Pak Lurah ngomong-ngomong ngebereng ya ini ada undangan maulid. Tapi insya Allah ya hadirnya Pak Lurah di sini itu udah jauh lebih dari cukup. Yang kita harapkan bukan masalah dananya. Melaksanakan perayaan maulid, memperingati peringatan maulid nggak perlu pakai dana. Kalau di dalam hati kita penuh dengan keimanan kepada Allah, kalau di dalam hati kita ada keyakinan kepada baginda Nabi Muhammad, kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka dengan sendirinya pasti akan mendapatkan pertolongan Allah. Manggil penceramah nggak perlu untuk dibayar. Saya diundang ceramah nggak perlu untuk dibayar. Iya, benar. Nggak perlu untuk dibayar. Saya jujur aja, nggak usah dibayar kalau sorry. Iya, nggak usah dipikirin. Iya, dosa kalau penceramah itu minta bayar. Tapi lebih dosa lagi kalau yang undang nggak dibayar. Ini mau bercanda, ya, mohon maaf ini mau bercanda. Ya, jangan dipikirin, jangan. Ya, ingetin. Siap. Ya, kita lanjut ngaji lagi. Ya. Ini kita untuk mengenal Nabi Muhammad. Dengan iman dan takwa kita akan mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad ini? Orang yang sangat paling ganteng, orang yang sangat indah di dalam akhlaknya, dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang paling sempurna. Bagaimana kesempurnaan akhlaknya baginda Nabi Muhammad? Pernah seorang Arab Badui bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi. Dia datang kepada Sayyidina Ali yang menjadi pintunya ilmu. Apa pertanyaan orang Arab Badui kepada Sayyidina Ali? Wahai Sayyidina Ali, engkau adalah babul ilm, engkau adalah menantunya Nabi, engkau menikah dengan anaknya Nabi, pasti engkau mengenal betul Nabi Muhammad.
Saya ingin bertanya kepadamu, tolong jawab pertanyaan saya. Bisakah engkau wahai Sayyidina Ali menggambarkan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawaban Sayyidina Ali kepada Arab Badung? Wahai orang Arab, sekarang saya mau bertanya kepada kamu, bisakah engkau menggambarkan keindahan alam semesta, menggambarkan keindahan langit ketika di malam hari, ketika adanya bulan purnama, dan menggambarkan ketika di siang hari alam semesta ini? Lalu orang Arab Badui menjawab, yang tak bisa wahai Sayyidina Ali. Baik, kalau kamu ingin bertanya tentang akhlaknya Nabi, jangan kau bertanya kepada saya. Kau datang kepada istrinya, di sana ada Sayyidatina Aisyah. Dia yang akan menjawab, karena dia 24 jam selalu bersama Nabi. Dia yang selalu melayani Nabi, dia yang selalu menjamu Nabi, dia yang tahu persis bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Silakan kau tanya kepada Sayyidatina Aisyah. Datang dia ke rumah Nabi, bertemu dengan Sayyidatina Aisyah, bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Sayyidatina Aisyah, engkau adalah istrinya Nabi, engkau setiap saat bersama dengan Nabi siang dan malam. Kemanapun Nabi Muhammad pergi selalu izin denganmu, selalu bilang denganmu. Bisakah engkau menceritakan kepada saya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawaban Sayyidatina Aisyah? Mengejutkan sekali. Dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepenuhnya adalah Al-Qur'an. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad tidak pernah keluar daripada Al-Qur'an. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak pernah keluar daripada firman-Nya Allah. Pantas kalau manusia yang satu ini dikatakan di dalam Sahihul Maulid, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqahu wa khuluqan. Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sempurna, paling baik di dalam ciptaannya maupun di dalam akhlaknya. Itu Sahihul Maulid Abdurrahman Ad-Dibai menggambarkan tentang keistimewaan, kesempurnaan daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak ada tandingannya. Tadi diceritakan katanya Nabi Musa begitu hebatnya tongkat menjadi dibelah menjadi lautan, ya kan? Dengan tongkat lautan dibelah. Dengan tangan dimasukkan ke dalam kantong, dikeluarkan keluar cahaya. Nabi Isa dengan hebatnya bisa berbicara ketika masih dalam keadaan baby. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu jawaban Nabi Isa kepada orang-orang Israel di saat itu. Sesungguhnya saya ini adalah hambanya Allah dan saya adalah utusannya Allah, diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada Bani Israel. Itu Nabi Isa hebat, masih baby bisa berbicara. Nabi Nuh katanya terkenal dengan kehebatan dan kesabarannya. Nabi Ibrahim terkenal dengan mukjizatnya, dibakar tidak mempan, tapi tidak ada artinya bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satupun dari akhlak para nabi dari zaman Nabi Adam sampai kepada zamannya Nabi Isa. Tidak ada yang disebut sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya kecuali hanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Qalam disebutkan wa innaka la'ala khuluqin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad orang yang memiliki akhlak yang paling sempurna. Pantas gak kalau kita mengikuti Nabi Muhammad? Ibu-ibu, pantas gak kalau kita mencontoh Nabi? Pantas gak? Pantas. Manusia disuruh mencontoh manusia, pantas gak? Pantas. Benar gak? Iya. Manusia kalau disuruh mencontoh manusia cocok apa enggak? Cocok. Tapi kalau manusia disuruh mencontoh malaikat, pantas nggak? Walaupun hebat, malaikat tidak pernah berbuat dosa, nggak pantas. Kenapa? Malaikat nggak makan,
Loh, kita kalau nyontoh malaikat, malaikat gak makan, kita gak makan, ya mati. Iya nggak? Yang kedua, malaikat gak minum, la akla wala syurba, tidak makan, tidak minum. Wal malakul ladzi ila abiwahu, malaikat tidak punya ayah, malaikat tidak punya ibu, malaikat tidak makan, malaikat tidak minum. Yang terakhir, malaikat tidak kawin. Loh, bapak-bapak kalau mau mencontoh malaikat, malaikat tidak kawin. Nah, sayang perabotan di depan banyak. Iya kan? Iya. Loh, kalau kita diturunkan seorang pemimpin, diturunkan seorang nabi mencontoh seperti malaikat, ya saya nggak bakal mau. Kenapa? Malaikatnya kawin, ini yang berat. Ya kan? Kalau disuruh puasa mungkin kita masih bisa, tapi kalau disuruh nggak kawin, jawabannya Ustaz Ansori. Ya kan? Istrinya baru lahiran aja udah langsung buru-buru beli Indomie 1 dus. Kenapa Ustaz Ansori beli Indomie? Buat mengerti Pak Ustaz, kalau udah habis tandanya 40 hari selesai. Nah, Indomie kan ada 40 bungkus tuh, ya kan? Beli langsung begitu baru lahiran langsung beli 1 dus. Tiap hari 1, tiap hari 1, itu aja kerasa lama, ya kan? Gitu. Ya Ustaz Ansori ya. Nah, jadi kalau kita disuruh mencontoh seorang manusia, lebih-lebih kita disuruh mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW atas. Jadi tidak ada bandingannya kalau berbicara tentang kesempurnaan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita pada malam hari ini hadir di tempat ini memperingati maulidnya Nabi Muhammad, sungguh sangat luar biasa. Nabi Muhammad begitu hebatnya mendapatkan julukan Muhammad Habibullah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW waktu masih mudanya saja, 200 julukan diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu manusia pun di zaman itu di kota Makkah yang memiliki akhlak kepribadian yang paling bagus kecuali hanya Nabi Muhammad. Semua penduduk Makkah sebelum usianya Nabi Muhammad 40 tahun, mereka sepakat memberikan julukan kepada Nabi Muhammad, berbagai macam julukan yang hebat disandarkan kepada Nabi Muhammad. Di antara salah satunya Nabi Muhammad diberi julukan Al-Amin, manusia yang paling jujur, karena Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Nabi Muhammad kalau berbicara tidak pernah berbohong. Yaqulul haqqa walau kana murra. Semua orang Arab tahu kalau yang berbicara Nabi Muhammad pasti pembicaraannya benar. Semua orang Arab kalau tidak melihat sehari, tidak melihat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak lewat di depannya, mereka ada kerinduan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih muda. Mereka kalau tidak melihat Nabi Muhammad dalam satu hari, mereka mencari-cari di mana Muhammad bin Abdullah, di mana Muhammad bin Abdullah, saling bertanya dan saling bertanya, adakah yang melihat Muhammad bin Abdullah? Hari ini saya tidak melihat. Kenapa? Karena mereka ada kerinduan dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Marra'ahu alima annahu biwajhi kadzdzab. Siapa orang yang melihat wajahnya Nabi Muhammad, maka orang yang melihat wajah Nabi Muhammad pasti langsung menyimpulkan wajah ini tidak akan mungkin berbuat dusta. Wajah ini tidak akan mungkin berbuat bohong. Maka saking indahnya wajahnya Nabi Muhammad, memancarkan cahaya kesejukan bagi orang yang memandang, ada kerinduan bagi orang yang melihat Nabi Muhammad. Makanya dicari-cari itu Nabi Muhammad. Makanya mereka memberikan gelar Al-Amin, manusia yang paling dipercaya. Karena di saat itu banyak ketika berdagang, banyak yang berbohong, banyak orang sering berdusta. Tapi kalau Nabi Muhammad yang berbicara langsung didengarkan. Kemudian apalagi yang diberikan julukan kepada baginda Nabi Muhammad? Diberikan julukan Al-Adil, manusia yang paling adil. Ini manusia yang paling adil. Makanya nih Pak Lurah contoh baginda Nabi Muhammad, bagaimana adilnya Nabi Muhammad. Saya yakin insya Allah Pak Lurah kita selalu berusaha
berintrospeksi diri untuk selalu senantiasa berbuat adil kepada masyarakat. Pemimpin yang adil balura insya Allah dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirindukan oleh surga. Pengen balura dirindukan oleh surga, mendingan dirinduin oleh surga balura daripada dirindukan oleh tante. Ya. Dirindukan oleh surga. Kalau balura berusaha aja, berbuat adil semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin untuk selalu bisa berbuat adil balura. Walaupun kita tidak bisa berbuat adil 100%, benar nggak Pak? Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa berbuat adil. Bagaimana keadilan Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Adil ketika semua orang-orang Quraisy, kabilah berebutan untuk menaruh dan meletakkan batu Hajarul Aswad. Tiba-tiba mereka sepakat siapa orang yang nongol dari gerbang pintu Makkah, maka orang itulah yang akan kita ikuti daripada omongannya. Tiba-tiba muncul Nabi Muhammad. Mereka senang melihat Nabi Muhammad. Ternyata yang muncul ini adalah Nabi Muhammad. Dipanggil Nabi Muhammad untuk memberikan solusi. Wahai Muhammad bin Abdullah, kami semua para kabilah sedang berselisih paham siapa yang pantas di antara kami untuk menaruh batu Hajarul Aswad. Engkau yang menunjuk, maka kami akan nurut. Kami tidak akan memperselisihkan. Kalau engkau yang menunjuk siapa orang yang paling pantas untuk meletakkan dan mengangkat batu Hajarul Aswad. Tiba-tiba dengan sifat zulfatonahnya, dengan kecerdasannya Nabi Muhammad. Makanya kalau mau jadi nabi harus cerdas, ya kan? Kalau ada orang mengintung ngaku jadi nabi, IQ-nya perlu dites, perlu ada tes IQ, kecerdasannya. Kalau kecerdasannya masih sama dengan manusia biasa kayak kita, belum pantas menjadi nabi. Kemudian yang kedua, kalau ada orang ngaku jadi nabi, disuruh mengeluarkan mukjizat di zaman Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan. Kalau sekarang ada ngaku jadi nabi dibakar masih mempan, mati nggak nabi namanya, ya kan? Ya perlu dites begitu, ya kan? Nah, lanjut ibu. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengangkat itu batu Hajarul Aswad, ditaruh dan diletakkan, membeberkan sorbannya, ditaruh di atas sorban Nabi Muhammad. Kemudian menyuruh kepada setiap kabilah, wahai para kabilah, angkatlah oleh kalian setiap daripada ujung kain sorban saya, agar kalian bisa rame-rame mengangkat batu Hajarul Aswad ini. Maka seluruh orang Makkah, para kabilah sepakat mengatakan tidak ada manusia yang seadil seperti adilnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keadilan dan kehebatan baginda Nabi Muhammad. Sebelum dia akan menjadi nabi dan rasul, ketika sudah menikah dengan Sayyidatina Khadijatul Kubra, makanya Nabi Muhammad dipinang oleh Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah yang terpincut oleh Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang tergoda dengan Sayyidatina Khadijah, tapi Sayyidatina Khadijah ketika dagangannya dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setiap pulang berdagang menyerahkan seluruh uang dagangannya kepada Sayyidatina Khadijah. Kemudian diamati oleh Sayyidatina Khadijah, orang yang satu ini sangat jujur, orang yang satu ini sangat berani, dan orang yang satu ini sangat bagus di dalam perangai dan akhlaknya. Maka Sayyidatina Khadijah bilang kepada pembantunya, kalau kita mah macomblangnya, ada macomblangnya, tolong sampaikan kepada Nabi Muhammad, maukah dia menjadi suamiku? Disampaikan kepada Nabi Muhammad, diterima lamaran dan pinangan daripada Sayyidatina Khadijah. Kemudian menikah dengan Sayyidatina Khadijah. Setelah menikah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Kurang lebih setiap harinya Nabi Muhammad pergi beriadah nas menuju kepada Gua Hira, menuju kepada Gua Thur, untuk beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 15 tahun. Di saat orang-orang Makkah di saat itu mereka berduyun-duyun menyembah
patung, menyembah berhala. Ada 360 patung yang dibikin oleh orang Arab Makkah, yang kemudian patung itu mereka sembah. Ada Tuhan Lata, ada Tuhan Uzza, ada Tuhan Mannan dan lain sebagainya. 360 patung dibikin oleh orang Arab Makkah dan mereka menyembah. Tetapi Nabi Muhammad sekalipun tidak pernah mengikuti apa yang dibuat kebiasaan oleh orang Arab Makkah di zaman itu. Mengasingkan diri Nabi Muhammad 15 tahun pergi ke Gua Sur. Setiap minggu pulang, yang dibawa bekalnya hanyalah roti kering untuk Nabi Muhammad beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kenal dengan Rabb-Nya. Bukan Nabi Muhammad nggak kenal dengan Allah, Nabi Muhammad sudah kenal dengan Allah, tetapi melalui wasilah tersebut menambah keyakinan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin selalu beryatahannas karena belum waktunya diangkat menjadi Nabi, sehingga 15 tahun Nabi Muhammad mengasingkan diri dari orang Makkah. Uzlah, kalau bahasa Islamnya uzlah. Selama 15 tahun, di tempat di usia 40 tahun turun malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Begitu turun malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari, tidaklah saya bisa membaca apa yang saya baca. Disebutkan lagi oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi Muhammad mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang saya tanya nih ibu-ibu nih, ini khusus ibu-ibu yang bisa jawab dapat hadiah dari ketua DKM 50.000. Nah, 50.000 uang kas DKM keluar. Yang bisa jawab ibu-ibu. Sekarang saya tanya nih, di dalam Al-Quran surat apa yang tidak ada lafaz bismillah? Ayo ibu, angkat tangan. Ayo. Iya, Pak. Ayo berdiri, angkat tangan berdiri. 50.000 dari DKM. Bukan dari saya, kalau dari saya support. Ayo. Surat apa nih? Surat At-Taubah. Satu lagi kali 50.000. Satu lagi pertanyaannya. Benar nggak ibu? Surat At-Taubah. Satu lagi. Di dalam Al-Quran yang satu surat ada 2 bismillah, surat apa? Kata Ustaz Ansori, aman DKM 50.000. Oh panitia. Oh kasih 50.000 ya. Siap. Kan ada di dalam Al-Quran yang satu surat ada 2 bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat apa ya ibu? Ayo, wah berarti jarang baca Quran. Iya, ketahuan nih. Besok perlu dibecutin lagi nih buat guru-guru kita, untuk ibu-ibunya selalu senantiasa Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Jadi kalau kita jarang membaca Al-Quran, mustahil kita itu bisa mengenal Nabi Muhammad. Mustahil kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Mustahil kita bisa untuk dirindukan oleh Nabi Muhammad kalau kita bukan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah media terbaik kita untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Ini Nabi Muhammad SAW. Ibu tadi surat apa? Yang ada bismillahnya 2. Surat An-Naml. Dapat 50.000 yang tadi itu Ustaz. Iya. Surat An-Naml 50.000 lumayan deh buat besok. Iya, sarapan lontong sayur. Kelebihan itu. Bonus kan hari Minggu, malam Minggu. Dikit lagi ya, buat sampai jam 12. Buat sampai jam 12. Di rumah keluar, saya nyampe rumah jam 1:30. Lumayan perjalanannya, tidak rasa, tapi insya Allah untuk berdakwah di jalan Allah ya sudah hal menjadi kebiasaan bagi kita. Beginilah kalau para dewan guru, para kiai itu jangan dibilang katanya kiai gak ada kerjaannya. Kiai walaupun gak ada kerjaannya, berasnya banyak, kiai justru kerjaannya lebih berat.
Ibu-ibu tiap malam orang kiai mana di tasbih, subhanallah beras, subhanallah beras, subhanallah beras. Ada lagi yang bawanya Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna, ya Allah ya Razaqil beras, ya Razaqil beras. Makanya itu kirim, itu doanya kiai. Jadi kalau ibu-ibu yang pulas, yang ngorok dan lain sebagainya, kalau kiai pekerjaannya malam lebih berat. Ditanya nih guru-guru kita. Iya, makanya rezekinya alhamdulillah, doanya cepat kabul. Kenapa? Karena di saat manusia terlelap tidur, para ulama-ulama, guru-guru kita, mereka terbangun memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rezekinya mengalir. Makanya ibu-ibu yang tidak punya kerjaan tadi diceritakan oleh Ustaz Johan, jangan bingung, enggak bingung. Ya Ustaz ya, kalau Ustaz Ansori punya pekerjaan enak dia kerjanya. Gajinya gede. Iya, tahu saya Ustaz Ansori. Jadi kalau ibu-ibu nggak punya pekerjaan, jangan. Apa pekerjaannya? Kata Ustaz Johan tadi disuruh datang ke pengajian, datang di majelis ilmu, doakan suaminya yang mencari rezeki, maka insya Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan jalan keluar oleh Allah. Itu ayat perlu kita renungkan, perlu kita baca. Jangan kita takwa selalu yang kita kaji, tapi pada hakikatnya kita belum mampu untuk mengamalkan takwa. Takwa itu apa, Bu? Tadi dijelaskan oleh Johan. Ayo, ibu-ibu yang biasa banyak pengajian kan ibu-ibu. Kalau di tempat saya pengajian bapak-bapak yang datang 10, 6, ya Allah. Pengajian ibu-ibu yang datang 30, 50, ibu-ibu yang banyak. Kalau bapak-bapak udah selawatan 3 kali, 4 kali juga panitia tetap aja datang. Itu lagi. Minggu depan itu lagi. Iya, sekali nambah ada hati-hati. Pakai kaos partai. Ya Allah. Itu kalau bapak-bapak, ya kan. Tapi kalau ibu-ibu mah, insya Allah pengajian di mana aja, insya Allah ramai. Ya Bu ya, insya Allah apalagi desa Gintung menjadi orang-orang yang soleh dan ahli surga semua kita yang hadir di sini. Amin. Jadi seperti itu, ibu-ibu datang ke pengajian, datang ke majelis ilmu, tingkatkan kualitas takwa kita. Takwa tadi dijelaskan oleh Ustaz Johan, kesini enggak? Tadi ada yang dimaknai, ada isin, apa sieun, ada desieun, ya kan? Ibu-ibu takwanya beda. Oh takwa mah sawah sepetak dibagi 2, itu namanya warisan, ya kan? Sawah sepetak dibagi 2, itu namanya warisan, ibu-ibu. Oh ada lagi yang mengartikan takwa apa? Takwa pala botak di bawah-bawah. Siapa yang botak? Jadi kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa akan pasti dijamin oleh Allah. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Enggak mungkin janji Allah itu meleset. Orang yang bertakwa dijamin di dalam urusan rezekinya. Dicontohkan tadi Siti Maryam ada di dalam Baitul Maqdis, enggak pernah keluar, dia jaga dirinya, dia bertakwa kepada Allah. Yang malu bukan Siti Maryam, tapi Allah yang malu kepada Siti Maryam kalau Allah tidak memberikan rezeki kepada Siti Maryam. Karena Siti Maryam sudah beribadah kepada Allah, tapi Allah tidak memberikan rezeki. Yang malu itu Allah. Jadi kita pengen punya iman seperti imannya Siti Maryam. Benar gak? Zaman sekarang juga banyak Siti Maryam, iya kan? Iya, yang hamil nggak punya bapak, ya banyak kan? Banyak. Pengen niru gayanya, pengen niru Siti Maryam, tapi Siti Maryamnya keliru. Yang ditiru Siti Maryam yang mana? Kalau Siti Maryam yang difirmankan oleh Allah, keponakannya Nabi Zakaria, maka Siti Maryam keponakannya Nabi Zakaria, sepupuan dengan Nabi Yahya, itu adalah orang yang soleh. Siti Maryam binti Imran, orang yang soleh, imannya sangat luar biasa. Seorang wanita kalau sudah
diangkat derajatnya keimanannya oleh Allah, dia akan melebihi daripada kehebatan kaum Hawa. Tuh contohnya Rabiatul Adawiyah, kalau dia diangkat menjadi seorang wali, kewaliannya lebih tinggi daripada kewaliannya kaum laki-laki. Makanya kalau kita ibu-ibu menjaga kesolehannya, taat terhadap perintah Allah, maka ibu-ibu derajatnya jauh lebih tinggi. Udah disabdakan oleh Nabi, siapa orang yang paling saya hormati? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Kemudian bapak. 1 banding ibu 3, bapak 1. Ya kan? Jadi bapak-bapak, ibunya harus 3, ya kan? Iya harus 3. Tapi bukan maksudnya bukan nikah, bukan. Ini bapak-bapak udah, cepat banget ya pikirannya. Alhamdulillah, ini mah bisa ada alasan gitu. Bukan begitu maksudnya. Nikah mah cukup 1 begitu. 1 di mana lagi Ustaz? Enggak, ini mah bercanda. Insya Allah suami-suami yang hadir di majelis ini di Mushola Ar-Rahman, orang-orang yang selalu diridhoi oleh Allah, istiqomah hatinya, cintanya hanya kepada keluarganya, cintanya kepada hanya istri pertamanya saja. Amin ya rabbal alamin. Nih, jadi dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mengenal baginda Nabi Muhammad. Tanpa keimanan dan ketakwaan nggak akan mungkin kita mengenal Nabi Muhammad. Ingin dekat dengan Nabi Muhammad, ingin kenal dengan Nabi Muhammad, maka setiap ada undangan maulid hadir, dengarkan cerita dan kisah Nabi Muhammad, beli buku sejarah tentang baginda Nabi Muhammad, baca kisahnya Nabi Muhammad, maka pasti kita akan mengenal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu nggak jauh-jauh, setiap pembacaan maulid dibacakan maulid Nabi, maka ibu beli buku terjemahan. Di sini maulid Nabi kan tadi saya lihat bukan gibah, bukan juga berjanji. Saya masih dengar apa? Bukan juga sinturol. Ad-Diyaul Lami. Itu karangan Habib Umar bin Hafid bin Abu Bakar bin Salim. Satu marga dengan guru saya Al-Habib Saddam bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya punya guru Habib Saddam bin Mahdi di Parung. Pondok pesantrennya gratis sampai sekarang. Di Parung, saya lulusan Parung, Pak. Parung Bogor, pesantrennya gratis sampai sekarang. Kuliah dari sekolah dari SD sampai Universitas Perguruan Tinggi S1 dibiayai di pesantren gratis. Jadi ibu-ibu punya anak yang anaknya putus sekolah pengen kuliah, kirim ke Bogor di pesantren Al Asriyah Nurul Iman. Cari di YouTube Pondok Pesantren Al Asriyah Nurul Iman Parung Bogor. Pimpinan Habib Saddam bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, gratis. Waktu saya tahun 2003 masuk, itu muridnya baru cuma 1.000, baru 1.000. Kemudian ketika saya lulus tahun 2010, itu murid santri udah 8.000 muridnya, karena gratis. Berbondong-bondong orang kuliah di situ, belajar di situ. Setiap hari masaknya 5 ton. Gratis, benar-benar gratis, nggak bayar. Ibu kalau nggak percaya datang ke sana, cross check, observasi, survei, datang ke pondok pesantren Al Asriyah Nurul Iman. Itu pondok pesantren yang muridnya tidak kurang dari 15.000, itu gratis. Anak santri putranya itu waktu zaman saya 5.000. Saya pernah ikut di bagian dapur yang masak. Itu sekali masak 5 ton. Sekali masukin beras ke dalam 1 bibir, itu langsung satu kintal, 100 kilo, 2 karung langsung masuk. Itu ngosek berasnya bukan lagi pakai bakul, pakai bibir yang gede sama santri gini-gini. 3 orang ngosek berasnya. Baru udah dibuka kerangnya, saringannya, baru diangkat barang-barang ke bibir. Masaknya bukan pakai kayu, masaknya bukan pakai gas, langsung pakai batu bara. Pakai batu bara masak. Pesantrennya kaya. Minumnya airnya air mineral. Minum, mandi, nyuci, cebok pakai air yang minum juga. Bayangin ibu, kita kalau di rumah sekarang minum sama mandi airnya beda nggak? Beda. Buat minum air yang steril, ya kan?
Kalau buat cuci, buat mandi, udahlah apa ada mau kuning kayak mau kagak ya kan, yang penting bisa mandi. Tapi kalau di pondok pesantren Nurul Iman pimpinan Habib Saddam itu mandi minum airnya sama, itu barokahnya di pondok saya. Guru saya pernah berkata, pondok ini sampai kiamat gratis. Walaupun saya sudah tidak ada, sampai kiamat gratis. Sampai kiamat gratis. Itu jaminan dari guru saya. Kenapa? Karena guru saya pernah mengamalkan dan memberikan ijazah yang punya sholawat sajaratun nukur, yaitu sholawat pohon duit, pohon uang. Tuh, ibu-ibu pengen nggak punya pohon duit di depan rumah? Oh, pengen banget. Ya pasti pengen banget. Ya pastilah. Dan Ustaz Ansori kalau ngamalin sholawat ini kemudian di depan rumahnya punya pohon duit, jadi ibu datang ke rumah Ustaz Ansori langsung petikin satu. Ustaz minta ya satu ya habis lama-lama. Tapi orang yang mengamalkan sholawat dekat dengan Nabi Muhammad, rezekinya berlimpah-limpah. Itu di pondok saya. Masak bayangin 1 hari 5 ton. Kira-kira kita masak 1 hari 5 ton, beli berasnya aja berapa puluh juta ini. Ya kan? 1 hari mengeluarkan uang untuk makan santri tidak kurang 80 juta. 1 hari buat makan santri, nasi, gasnya, batu barangnya, belum lauknya. Saya pernah disuruh beli lauk bawa duit 10 juta. Beli sayuran 1 mobil losbak, itu sayuran doang. Giliran makan santri cuma dapatnya berapa sendok. Karena saking banyaknya itu santri. Padahal itu belanjanya 10 juta. Makanya kata guru saya yang memimpin pondok pesantren Al-Asriyahul Iman, kalau bukan seorang waliullah tidak akan mungkin dia bisa mampu untuk memimpinnya. Pasti langsung stres. Karena tiap hari keluarin duit 80 juta dari mana? 80 juta dari mana? Tapi santri Al-Asriyahul Iman diajarkan oleh guru saya, jangan pernah takut dengan rahmatnya Allah. Jangan pernah takut dengan rezekinya Allah. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, jangan kau tinggalkan Nabi Muhammad. Siapa yang ingin mendekat dengan Nabi Muhammad, maka Allah akan membuka pintu rezeki selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi orang yang ingin mendekat dengan Nabi Muhammad. Nih kita mengenal Nabi Muhammad, merayakan Maulid Nabi Muhammad, kita pengen dekat sama Nabi Muhammad. Kita baca Maulid Abdiyah Ulami yang dikarang oleh Al-Imam Habib Umar Al-Hafidh, Habib Umar bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau adalah waliullah. Beliau adalah orang yang soleh. Beliau adalah orang yang menjadi keturunan cucunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sejarah tentang baginda Nabi Muhammad. Indah itu tentang kalau kita membaca sejarah Nabi Muhammad, nggak ada tandingannya. Napoleon Bonaparte boleh kita membaca sejarahnya, tapi Napoleon Bonaparte ternyata usut punya usut, dia adalah seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya boleh hasil perjinahan. Itu Napoleon begitu hebatnya, tapi dia anak hasil zina. Tapi kalau cerita baginda Nabi Muhammad, makanya nggak akan pernah ada matinya, nggak akan pernah ada habisnya bagi seseorang yang menceritakan tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Walaupun begitu hebatnya para ulama-ulama salafus soleh menceritakan dan mengarang tentang maulid, tentang keistimewaan Nabi Muhammad, tetap dikategorikan belum sempurna. Belum sempurna. Nanti setelah Habib Umar Al-Hafidh pasti akan ada lagi yang mengarang kitab maulid. Pasti akan ada lagi generasi-generasi selanjutnya yang akan mengarang daripada kepribadian Nabi Muhammad. Karena tidak ada merasa puasnya ketika kita mengenal Nabi Muhammad. Itu tadi dijelaskan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Kira-kira kita baca Al-Quran bosan nggak? Nggak pernah bosan. Begitupun kita setiap tahunnya merayakan maulid dan maulid, kita pernah bosan nggak? Nggak pernah bosan. Bahkan kalau tidak dirayakan maulidnya Nabi, Musola Ar-Rahman tidak merayakan maulidnya Nabi, ada kerinduan nggak? Pasti ada kerinduan. Pasti DKM ditanya-tanya, Ustaz kapan maulid? Ustaz kapan maulid? Dibikin panitia. Karena kalau nggak bikin maulid menjadi wasilah bagi masyarakat di sini jauh daripada rahmatnya Allah.
Jadi dengan adanya maulid Nabi, insya Allah Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Makanya saya yakin ketika kita Muhammadiyah, Nabi Muhammad SAW hadir bersama kita. Salam dan salawat kita sampai kepada Nabi Muhammad, dirasakan dengan hati kita, getaran cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Indah kalau kita memahami tentang maulidnya Nabi. Makanya kita bangga dengan Nabi Muhammad. Semua para nabi tidak ada yang dirayakan tentang kelahirannya. Benar nggak? Hanya Nabi Muhammad yang dirayakan tentang kelahirannya. Nabi Isa oleh orang Nasrani dibanggakan, yang dirayakan bukan kelahiran Nabi Isa, tapi hari wafatnya, ya kan? Hari wafatnya Isa al-Masih. Tapi Nabi Muhammad oleh ulama-ulama hebat jangan merayakan wafatnya Nabi Muhammad, tapi merayakan kelahirannya Nabi Muhammad. Seakan-akan apa? Nabi Muhammad selalu hidup bersama kita. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kita. Nabi Muhammad tidak pernah jauh dari kita. Walaupun jarak kita dengan Nabi Muhammad sudah 1400 tahun lamanya, tapi Nabi Muhammad ada bersama kita. Setiap kali kita membaca salawat, salawat kita satu kali salawat dibalas dengan 10 salawat. Salawat kita disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengenal kita dengan kita banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Doa-doa kita diijabah oleh Allah berkat kita bertawassul dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi rugi kalau kita tidak mau mengenal Nabi Muhammad. Jadi rugi kalau kita tidak mau dekat dengan Nabi Muhammad. Jadi rugi kalau kita jauh dari Nabi Muhammad. Rugi. Betul. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Makanya di dalam maulid tadi saya dengar, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi musyabbah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi syafi'ul musyabbah. Syafi'ul musyabbah yaitu Nabi Muhammad yang akan memberikan pertolongan. Syafi'ul musyabbah, syafaatnya Allah diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain tidak diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada umatnya, tapi Nabi Muhammad, bagaimana rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad, dikasih syafaat oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk umat Nabi Muhammad. La tu'akhidna, tadi kan dijelaskan di akhir surat Al-Baqarah. La tu'akhidna in isina aw akhtana. Kalau kita lupa, kalau kita berbuat salah, enggak langsung diazab oleh Allah. Ini semua karena siapa? Karena rahmatnya Nabi Muhammad. Ini kira-kira kita tambah cinta kan sama Nabi? Ibu tambah cinta kan sama Nabi? Tambah cinta kan sama Nabi? Ya, ada yang terakhir kali. Siap membela Nabi? Siap berjuang bersama Nabi? Siap membela para alim ulama? Siap membela pewaris para Nabi? Kalau siap, takbir. Takbir tangannya di atas, ya kan? Coba takbir. Coba tangannya taruh di dada sini. Tangan kanan taruh di sebelah dada. Ya, tangan kanan taruh di sebelah dada. Ya, sambil bilang sakitnya tuh di sini. Serius bener. Udah serius, kayaknya bercanda Ustaz. Saya dapat ijazah dari guru saya yang tadi Habib Sakab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Guru saya pernah bilang, kamu setiap kali menyampaikan dakwah, kau sampaikan kepada para jamaah untuk mereka memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Perkenalkan umat kepada Nabi Muhammad. Bilang sama masyarakat, bilang sama para jamaah, jangan tinggalkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merindukan kita. Kalau kita pengen rezekinya diluaskan, makanya saya ketika sudah dikumpulkan saya, kemudian guru saya memberikan nasihat. Di antara salah satunya saya mengurus pondok, guru saya bilang begini, terutama kepada saya, nanti kamu setelah lulus, kamu jangan langsung aja. Saya bilang jangan langsung aja, terus kemana Pak? Kamu cari duit sebanyak-banyaknya, setelah udah banyak duitnya, kamu bikin pesantren. Dan jangan kamu meminta-minta untuk kamu bikin pesantren. Betul. Kemudian saya ingat terus, pulang dari pondok, tiba-tiba
saya langsung iseng-iseng kerja, ya kan? Langsung kerja. Begitu saya kerja tanpa disadari, saya langsung diangkat jadi karyawan permanen. Jadi karyawan. Orang-orang pengen jadi karyawan susahnya bukan main. Ada yang nyogok begini, ada yang ini saya 1.000 rupiah juga ada. Kemudian saya alhamdulillah wasitanya barokah daripada guru saya, cerita guru saya, kamu harus cari duit. Saya jadi karyawan. Gajinya nggak tanggung-tanggung. Karyawan biasa, sekarang udah punya gaji, ada yang disebutin. Kalau disebutin ntar ada yang diambil lagi. Nah, Ustaz gajinya udah gede nih. Jadi saya punya pondok tapi saya masih bekerja. Saya jujur, saya punya pondok, saya punya pesantren, tapi pesantren saya tinggalin. Anak santrinya saya ada, tapi saya manggil teman saya yang di pesantren untuk ngajar. Saya kalau di rumah pulang kerja langsung saya ngajar. Giliran waktu kerja saya kerja. Giliran dakwah seperti ini dakwah. Besok pagi saya harus ngajar di pondok pesantren Nurul Hadi. Saya ngajar besok pagi. Siangnya saya berangkat kerja. Malamnya pulang kerja saya ngajar lagi. Hari Seninnya pagi jadwal ngajar lagi, malamnya kerja lagi. Ya, Ustaz Ansori, ditanya Ustaz Ansori, dia kenal sama saya. Kenal sama saya di tempat kerja. Ketika saya khutbah Jumat kemarin, ya, saya khutbah Jumat, beliau kenal. Tanya, Ustaz bisa nggak ceramah di tempat saya? Saya mau kemana Ustaz? Saya bilang itu kebetulan aja karena Ustaznya nggak datang, jadi saya yang naik khutbah. Nah jadi seperti itu ibu. Apa ijazah yang diijazahkan oleh guru saya? Membaca sholawat sajaratul nukut setiap malamnya tidak kurang dari 400 kali. Apa sholawatnya? Bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuma pendek itu, tapi baca 400 kali, dilaksanakan setelah sholat isya. Dilaksanakan setelah sholat isya. Insya Allah bagi adik-adik yang belum punya pekerjaan, coba amalkan selawat sajaratul nukut. Insya Allah dalam waktu dekat pasti punya pekerjaan. Bagi yang belum nikah, amalkan selawat sajaratul nukut. Insya Allah setelah nikah langsung dapat rezeki nomplok. Iya, dapatnya orang kaya. Tiba-tiba anak satu-satunya, udah anak satu-satunya habis nikah mertuanya meninggal, dapat warisan, rezeki nomplok. Tapi bukan begitu. Insya Allah yang mengamalkan salawat sajaratul nukut, insya Allah rezekinya berlimpah ruah. Enggak ada kesulitan bagi kita, enggak ada kesulitan bagi kita. Saya bikin pondok pesantren, alhamdulillah tidak sedikit pun saya bikin proposal. Satu proposal pun saya tidak bikin. Saya tidak nulis proposal. Ada yang minta orang DPR, Ustaz ajuin ke DPR. Karena di tempat saya ada orang DPR yang kerja di DPR RI, di DPR RI. Saya pernah datang ke sono di mana itu? Di Senayan, ya, di DPR RI. Ya. Datang dia ke situ sama Rano Karno. Pernah lihat kan saya di foto saya sama Rano Karno. Oh, keren kan sama Rano Karno. Ya. Tapi nggak tertarik. Saya bilang nggak minta. Saya bilang sama Rano Karno, saya nggak minta sesuatu dari Pak Rano Karno. Tapi kalau Pak Rano Karno punya perasaan, ya kalau nggak ngasih kebangetan. Iya, nggak minta. Tapi kalau nggak ngasih kebangetan saya bilang. Cuma begitu aja bilang. Tapi wasilahnya alhamdulillah berkat salawat sajaratul nukut sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, setiap saat ada aja rezekinya. Allah buktikan berkat kita cinta kepada Nabi Muhammad. Santri saya setiap malam Jumat saya suruh baca maulid, baca yasin, baca tahlil, baca maulid. Setiap malam Ahad Sabtu saya suruh mereka baca Ratibul Haddad, kemudian dilanjutkan dengan tasrifan, kemudian dilanjutkan dengan hafalannya, hafalan Al-Qur'annya. Itulah setiap malam Sabtu kegiatannya, baca rotib, hafalan tasrif dan lain sebagainya, hafalan nahwu dan lain sebagainya. Itu setiap malam Sabtu. Baca rotib juga jangan ditinggalkan. Ini amalan-amalan daripada orang-orang yang soleh. Apalagi di musola ini dibimbing oleh guru kita Ustaz Sarkito, ada Ustaz Johan, ada Ustaz Haris. Insya Allah ini guru-guru yang soleh. Insya Allah ini guru-guru yang akan bisa membawa kita selamat kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi'ul maghfirah. Berikanlah pengampunanmu kepada kami semua yang hadir di majelis ini, di mushola ini ya Allah. Ampunilah semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara kami, dosa tetangga kami, sahabat-sahabat kami ya Allah, dan dosa orang-orang yang menginfakkan hartanya di mushola Ar-Rahman ini ya Allah, dan dosa orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi'ul maghfirah. Berikanlah karuniamu kepada kami semua ya Allah. Limpahkanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang barokah, semata-mata untuk bekal beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi'ul maghfirah. Kuatkanlah iman di dalam hati kami, kuatkanlah iman dan Islam di dalam hati kami agar kami menjadi orang yang bertakwa. Jadikanlah kami hamba yang selalu senantiasa bersyukur kepadamu. Jadikanlah kami hamba yang selalu senantiasa memiliki kesabaran di dalam hati kami, agar kami melalui kehidupan yang penuh ujian dan cobaan ini dengan kemudahan-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Jangan Kau tinggalkan kami dalam kesesatan ya Allah. Jangan Kau biarkan kami jauh daripada mengenal-Mu ya Allah. Bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Berikanlah kepada kami ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Tanamkan dan tambahkan hidayah kepada kami setelah Kau memberikan ilmu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi'ul maghfirah. Jadikanlah keturunan kami keturunan yang saleh dan salehah. Lembutkanlah hati daripada putra dan anak-anak kami ya Allah. Baguskanlah akhlak mereka ya Allah. Tanamkanlah kecintaan kepada Nabi Muhammad kepada mereka ya Allah. Biar mereka mengenal Nabi Muhammad dan merindukan Nabi Muhammad. Jadikanlah mereka anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Dikabulkan hajat dan keinginannya, dikabulkan segala cita-cita dan harapannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi'ul maghfirah. Berikanlah kenikmatan husnul khatimah ketika di akhir hayat kami ya Allah. Tanamkanlah di dalam keimanan hati kami ya Allah ketika akhir hayat kami. Berikanlah kami kenikmatan agar kami nanti di akhir hayat kami bisa melihat dan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang salah semata-mata datang dari kebodohan saya, dan kalau ada yang baik yang bermanfaat mudah-mudahan itu semua dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.